Cristiano Ronaldo bujuk Al Nassr boyong Casemiro dari Manchester United. Penyerang Al Nassr, Cristiano Ronaldo dikabarkan membujuk klubnya untuk mengontrak gelandang Manchester United, Casemiro pada jendela transfer musim panas ini. Casemiro adalah pemain dengan penghasilan tertinggi di Old Trafford dengan gaji £350.000 per minggu. Pemegang saham minoritas Manchester United, Sir Jim Ratcliffe diduga percaya bahwa memutuskan hubungan dengannya adalah yang terbaik bagi klub musim panas ini. Menurut Foot Mercato, Ronaldo telah berbicara dengan tokoh senior di Al Nassr untuk membahas kepindahan mantan rekan setimnya musim panas ini. Ronaldo menikmati kesuksesan besar saat bekerja bersama Casemiro di Real Madrid, sementara keduanya sempat menjadi rekan satu tim di Manchester United sebelum Casemiro keluar dari klub. Casemiro mempunyai kontrak di Old Trafford hingga Juni tahun 2026, dengan opsi tambahan 12 bulan, namun saat ini terdapat spekulasi seputar masa depannya. Cedera membatasi kapten Brasil itu hanya tampil 12 kali musim ini, namun ia kembali duduk di bangku cadangan saat melawan Tottenham Hotspur akhir pekan lalu setelah pulih dari masalah hamstring. Casemiro akan bertahan di Manchester United bulan ini meskipun ada rumor dia mungkin akan pindah sebelum jendela transfer Januari berakhir. Namun, kemungkinan hengkang pada musim panas mungkin saja terjadi. Sebuah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa juara Inggris 20 kali itu akan terbuka untuk menegosiasikan bayarannya. Casemiro diperkirakan akan mendapat tawaran dari beberapa klub besar Eropa musim panas ini jika ia meninggalkan Manchester United, dengan Juventus dan AC Milan diyakini tertarik dengan jasanya. Namun, klub kelas berat Eropa tidak akan mampu bersaing secara finansial dengan beberapa klub Liga Pro Saudi dalam hal kontrak. Casemiro telah mencetak 11 gol dan mencatatkan 7 assist dalam 63 penampilan bersama Manchester United sejak tiba di Old Trafford dari Real Madrid pada musim panas 2022. Sang gelandang bisa tampil untuk pertama kalinya bersama Setan Merah sejak awal November dalam pertandingan putaran keempat Piala FA melawan Newport County pada tanggal 28 Januari. Ketiban berkah, Victor Osimhen buka peluang pindah ke Manchester United. Manchester United dan Chelsea mendapat sedikit kabar baik untuk bisa mendapatkan penyerang house goal di musim depan. Salah satu striker incaran mereka, Victor Osimhen, terang-terangan mengakui ingin pindah ke Liga Inggris. Osimhen sudah sejak musim panas lalu diincar Manchester United dan Chelsea. Kebetulan kedua klub tersebut sama-sama butuh penyerang berkualitas. Sayangnya saat itu Napoli jual mahal dan sukses mempertahankan Osimhen. Akibat gagal mendapatkan Osimhen, Manchester United memilih untuk merekrut Rasmus Højlund dari Atalanta, sedangkan Chelsea mengambil Nicolas Jackson dari Villarreal. Peluang mendapatkan Osimhen kembali terbuka lagi. Osimhen hubungannya dengan Napoli tidak terlalu baik, apalagi prestasi Napoli juga sedang buruk musim ini. Napoli berada di urutan 8 klasemen Liga Italia. Tentu saja, suatu hari pasti akan bermain di Liga Premier. Tapi sekarang saya punya rencana lain dalam karir saya yang saya nantikan. Tapi ketika saatnya tiba, semua orang akan tahu, tutur Victor Osimhen. Napoli sendiri hampir pasti tidak akan melepas pemain asal Nigeria itu pada Januari tahun 2024 ini. Paling memungkinkan Victor Osimhen dijual akhir musim nanti. Situasi ini jelas menguntungkan Manchester United. Mereka memang sedang tidak bisa belanja mewah pada Januari tahun 2024 ini. Investor baru Sir Jim Ratcliffe masih belum bisa terlibat, dia baru akan aktif mengurus klub di bursa transfer musim panas 2024. Ratcliffe memang secara resmi diumumkan Manchester United sebagai investor 25% saham sejak malam Natal 2023, tapi perlu waktu 6-8 pekan bagi Premier League untuk meratifikasi pembelian saham tersebut. Osimhen laris manis diincar Manchester United dan Chelsea setelah tampil cemerlang bersama Napoli musim lalu. Ex-pemain Lille itu merupakan salah satu kunci sukses Napoli mengakhiri puasa Scudetto. Musim lalu Osimhen mampu menjaringkan 26 gol dari 33 laga, ketajamannya itu membuat Napoli meraih gelar juara Liga Italia pertama dalam kurun 33 tahun. Manchester United coba gagalkan rencana Arsenal rekrut Martin Zubimendi. Manchester United berpotensi mengganggu rencana Arsenal merekrut bintang Real Sociedad Martin Zubimendi. Laporan mengungkap ketertarikan Setan Merah terhadap sang pemain mulai meningkat, terlepas dari adanya persaingan dengan klub rival The Gunners. Dilansir dari Football Transfers, gelandang asal Spanyol memang santer dikaitkan dengan kepindahan ke tim papan atas Liga Inggris selama beberapa bulan terakhir. Klub besutan Mikel Arteta digadang-gadang memimpin perburuan untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 24 tahun.
Akan tetapi, rencana perekrutan Zubimendi oleh Arsenal berpotensi digagalkan Manchester United. Kabar baru-baru ini menyebut Erik ten Hag masih kurang puas dengan opsi di lini tengah setan merah, sehingga tertarik memboyong pemain Real Sociedad ke Old Trafford. Sekadar informasi, kabar ketertarikan Manchester United terhadap Martin Zubimendi sendiri dibocorkan oleh jurnalis pakar transfer Dean Jones. Ia menyebut setan merah bakal melakukan perubahan di lini tengah dan telah mengantongi 4 hingga 5 nama sebagai kandidat. Yang paling sering kita baca dan dengar soal rencana transfer Manchester United adalah bek tengah. Mereka akan mendatangkan setidaknya 1 bek tengah, itu benar. Namun, lini tengah mereka juga akan berubah, ujar Jones kepada GiveMeSport, seperti dilansir dari Football Transfers. Saya pikir mereka juga akan terlibat dalam perbincangan seputar pemain seperti Zubimendi, yang mereka minati. Saya pikir mereka mungkin akan meningkatkan upaya dan ketertarikan pada Zubimendi seiring dengan berjalannya musim, sambung dia. Manchester United rela rugi 20 juta pounds demi usir Casemiro. Manchester United dikabarkan siap merugi demi melepas salah satu gelandangnya, Casemiro. Kiprah Casemiro bersama Manchester United pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024 bisa dibilang mengecewakan. Badai cedera telah menghalangi pemilik 5 titel Liga Champions itu untuk berkontribusi di atas lapangan. Dari 30 partai yang telah dilalui setan merah dalam semua ajang, Casemiro hanya terlibat 12 kali. Padahal Casemiro menjadi salah satu pemain bergaji tertinggi di klubnya dengan 350.000 pounds per pekan. Kontrak Casemiro juga masih berlaku sampai 2026. Namun, karena melewatkan sebagian besar musim gara-gara cedera, kisah sang gelandang di Old Trafford kemungkinan bakal berakhir lebih cepat. Pasalnya, manajemen The Red Devils berencana untuk menyingkirkan Casemiro. Laporan dari Daily Star menyebutkan bahwa pemilik saham minoritas Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, siap membayar biaya pemutusan kontrak Casemiro. Biaya kompensasi tersebut diperkirakan bakal merugikan United sebesar 20 juta pounds. Kendati demikian, Ratcliffe menganggap memutus kontrak Casemiro lebih masuk akan dibanding mencari pembeli saat musim panas 2024. Artinya, Casemiro akan berstatus bebas transfer andai sepakat buat menyudahi kerjasama dengan Manchester United. Pemain berusia 31 tahun itu pun tak perlu khawatir sepi peminat karena banyak tim yang tertarik merekrutnya. Duo raksasa Italia, AC Milan dan Juventus, dikabarkan memonitor kondisi Casemiro. Dia juga berpeluang untuk kembali ke Liga Spanyol. Liga Arab Saudi pun bisa jadi pilihan logis bagi Casemiro. Tim-tim Timur Tengah punya kekuatan finansial untuk membayar gaji jebolan Akademi Sao Paulo itu dan membuatnya reuni bersama Cristiano Ronaldo. Casemiro sendiri baru 1,5 musim berseragam Manchester United. Sang gelandang mendarat di Teater Impian pada Agustus tahun 2022 seharga 60 juta pounds. Bermodalkan gelar melimpah semasa membela Real Madrid, Casemiro diharapkan mampu membawa perubahan besar bagi setan merah. Casemiro memang jadi andalan lini tengah United pada musim perdananya dengan mencatatkan total 53 penampilan. Akan tetapi, memasuki tahun kedua, kontribusi dia perlahan menghilang. Posisi Casemiro mulai tergusur oleh Kobbie Mainoo yang dipromosikan dari tim akademi Manchester United. Erik ten Hag minta dibelikan striker Ajax Brian Brobby bulan ini. Manchester United saat ini kekurangan pilihan di sepertiga akhir lapangan. Dengan absennya Anthony Martial, berarti Rasmus Højlund adalah satu-satunya penyerang tengah yang dimiliki manajer Erik ten Hag. Laporan terbaru mengklaim Brian Brobby masih menjadi target ten Hag. Penyerang Belanda tersebut banyak dikaitkan selama debut ten Hag sebagai ahli taktik Manchester United. Menurut jurnalis Jerman Florian Plettenberg, penyerang Ajax itu sangat diinginkan ten Hag bulan ini. Kedua individu tersebut dikatakan memiliki penghargaan yang tinggi satu sama lain. Plettenberg mengklaim Ajax akan menolak menjual Brobby di pertengahan musim, tetapi Manchester United berencana untuk meninjau kembali situasi musim panas ini jika mereka tidak bisa mengontraknya pada jendela transfer Januari. Brian Brobby tampil mengesankan untuk Ajax selama musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Pemain berusia 21 tahun itu mencetak 13 gol dan mencatatkan 4 assist dalam 25 penampilan di semua kompetisi. Brobby mengemas 9 gol dan 4 assist dalam 16 pertandingan Eredivisie musim ini. Dia juga mencetak 3 gol dalam 8 penampilan di Liga Eropa musim ini. Brobby berasal dari Akademi Muda Ajax sebelum pindah ke RB Leipzig pada 2021, namun, dia kesulitan untuk beradaptasi dengan tim Bundesliga sehingga gagal mencetak gol dalam 14 penampilan.
Brobbey tampil impresif untuk Ajax musim lalu dengan membuat 14 gol dan mencatatkan 4 assist dalam 45 penampilan. Dia berada di jalur yang tepat untuk meningkatkan total golnya musim ini. Kedatangan Brian Brobbey akan meningkatkan pilihan Ten Hag di sepertiga akhir lapangan, meskipun Manchester United masih mungkin akan mencari striker lain musim panas ini, karena Brobbey mungkin dipandang sebagai pengganti Martial. Ex-pejabat Manchester City resmi jadi CEO baru Manchester United. Ada kabar mengejutkan datang dari Manchester United, Setan Merah telah resmi mengangkat Omar Berada sebagai CEO baru mereka. Manchester United sudah sekitar 2 bulan tidak memiliki CEO. CEO terdahulu mereka, Richard Arnold mengundurkan diri dari jabatan tersebut di akhir tahun 2023 kemarin. The Athletic melaporkan bahwa Manchester United telah mengunci siapa CEO baru mereka. Omar Berada akan diangkat sebagai CEO baru Setan Merah, setelah meninggalkan pekerjaannya di Manchester City. Berada sudah bekerja di Manchester City sejak tahun 2011 silam. Ia mengawali karirnya sebagai Head of International Business Development, dan ia sempat menduduki beberapa jabatan strategis sebelum saat ini ia menjabat sebagai Chief Football Manchester City. Sebelum bekerja di Manchester City, Omar juga pernah menjadi Head of Sponsorship di FC Barcelona. Berada telah menekan kontrak sebagai CEO baru Manchester United. Pihak klub telah mengumumkan kesepakatan dengan Berada. Ia juga sudah pamitan dari Manchester City, dan Manchester City telah mengonfirmasi kepergian Berada beberapa saat yang lalu. Berada nantinya akan mengontrol aspek bisnis dan sepak bola di Manchester United, dan ia akan melapor langsung kepada para pemilik Manchester United.